Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai, yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasnah, kehadapan ibu-ibu yang Masya Allah sudah dekat Lebaran, waktunya siang, udaranya panas, wayahe ngantuk, enaknya tidur, masih tetap tindak ngaos. Ya Allah, semoga semua ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita awali pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Mari kita meyakini bahwa apapun yang hari ini ada di tangan kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah. Pun jalannya kita menembus panas, melawan kantuk, meninggalkan pekerjaan rumah, meninggalkan dagangan, meninggalkan aktivitas untuk duduk di pengajian, bukan hebatnya kita, tapi karena pertolongan siapa ibu? Pertolongan Allah. Maka ya Allah, semoga Allah senantiasa menolong kita untuk berbuat baik sebagaimana permintaan kita setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita selalu ditolong untuk berbuat baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang di akhir Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Ya Allah, Nabi yang di akhir Ramadan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi yang di penghujung Ramadan tidak pernah lepas dari satu doa yang insya Allah kita semuanya hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada materi, Nabi Muhammad itu tahu kapan diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka kemarin Kamis yang lalu kita pelajari, ketika Rasulullah mau memberitahu kapan malam Lailatul Qadar itu, tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar. Lalu oleh Allah, gara-gara dua orang bertengkar itu, ingatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihilangkan tentang malam Lailatul Qadar. Apa maknanya untuk kita? Betapa buruknya mempunyai musuh, betapa buruknya bertengkar, betapa buruknya ganjel sama teman, sama saudara. Bahkan mengakibatkan baginda Muhammad SAW lupa akan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka ibu-ibu, bismillah. Di penghujung Ramadan ini, siapapun yang masih punya ganjalan, minta sama Allah semoga diberi kekuatan untuk melepaskan ganjalan itu insya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti insya Allah. Saya menyambung ngaji kita kemarin di Al-Huda. Ketika saya ngaji
dengan teman-teman yang diuji oleh Allah dengan kehilangan apanya Bu? Izinkan saya membawakan satu cerita. Wallahu ta'ala a'lam, menurut sumber yang kami tahu cerita ini adalah kisah nyata. Walaupun kisah ini tidak menyebutkan nama tokoh yang ada di dalam kisahnya. Apa kisahnya? Tentang seorang pemuda tunanetra yang menghafal Al-Quran. Jadi beliau tunanetra tapi hafiz Al-Quran. Lalu kita gimana Bu? Ya Allah. Beliau berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya pengen nikah." Kata bapaknya, "Lah, siapa sing gelem?" Ya Allah. Tapi anaknya terus berdoa kepada Allah. Dalam kisah itu diceritakan anak ini berdoa selama 30 hari. Tidak ada riwayat untuk kita berdoa selama 30 hari. Tidak juga kami mendapati ada dalil. Tetapi Ibu, Masya Allah, orang ini benar-benar mencoba berdoa selama 30 hari. Ketika di hari yang ke-29, pemuda ini bermimpi bahwa di seberang desanya ada seorang perempuan yang bernama Fulanah, yang mempunyai seorang bapak yang bernama Fulan. Itu di hari yang ke-29. Begitu kemudian dia bangun, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menikah." Ayahnya berkata lagi, "Siapa sing gelem?" Lalu beliau berkata, "Ayah, tadi malam aku bermimpi tentang calon pendampingku. Seorang perempuan cantik bernama Fulanah dan dia punya ayah namanya Fulan. Dan wahai ayahku, di dalam mimpiku dia tinggal di desa sebelah kita. Tolong ayah kabarkan kepadaku, apa benar di desa sebelah sana ada orang yang bernama Fulan dan ada anak gadis yang bernama Fulan." Singkat cerita Ibu, Allahu Akbar. Ayahnya mengatakan, "Benar, tolong ayah antar aku ke sana." Temenan padeke mantep, aja gelak nek engko ditolak. Beliau datang Bu, karena mengantarkan putranya. Begitu datang, belum sempat berkata, ayah laki-laki yang dicerita itu berkata, "Masya Allah, masuklah, aku tahu maksudmu datang ke rumahku." Lalu ayahnya kaget, "Dari mana engkau tahu?" "Tadi malam aku bermimpi akan datang ke rumahku seorang penghafal Al-Quran dan dia adalah seorang tunanetra. Tapi wahai nak, aku tidak akan menerima lamaranmu kecuali aku bertanya terlebih dahulu kepada anak perempuanku." Ketika ayahnya mengetok pintu kamar anak perempuannya menjawab, "Wahai ayahku, aku menerima lamarannya." "Bagaimana engkau menerima lamarannya?" "Tadi malam aku bermimpi calon suamiku akan datang dalam keadaan tidak melihat dan dalam keadaan dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Tiga-tiganya bermimpi dalam waktu yang sada gere temenan ya. Boleh nek atas niku antene tang sinetron. Ibu, apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu, mudah bagi Allah. Maka ya Allah, mumpung masih ada kesempatan di beberapa hari ini, maksimalkan untuk begini kepada Allah. Ya Allah, kula nyuwun. Ya Allah, benjang pecah husnul. Ya Allah, kula nyuwun ziarah Makkah. Ya Allah, nyuwun aja Bu. Gak ada yang sulit buat Allah. Gak ada yang mustahil buat Allah. Laki-laki yang tunanetra menikah dengan seorang perempuan cantik luar biasa. Tapi ingat, ambil pelajaran di cerita ini, bahwa laki-laki yang berdoa ini adalah penghafal Al-Quran. Lebih mudah mana orang melihat menghafal atau orang buta menghafal?
Orang melihat, karena melihat apanya? Tapi siapa yang hafal dalam kisah ini? Masya Allah. Maka Bu, jadilah yang seperti dia. Artinya apa? Untuk menghafal Al-Quran dia butuh kesungguhan yang luar biasa. Maka kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, jadilah orang-orang yang memiliki kesungguhan yang luar biasa. Baik, sebenarnya judul kajian kita hari ini adalah tentang ayah dan anak di dalam Al-Quran. Sejatinya hari ini kami ingin membawakan salah satu kisah di sebuah buku yang berjudul Al-Aba'u wal-Abna'u fil Qur'anil Karim. Tetapi permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, sudah datangnya lambat. Hari ini saya belum sempat murojaah itu. Buku ini sudah selesai kami baca, sudah pernah juga kami kaji di sebuah majelis taklim, tapi saya paling tidak berani ngisi ngaji kalau belum napa Bu? Belum murojaah. Maka mohon ikhlasnya Ibu, hari ini kita akan membawakan kisah yang lain yang tidak ada hubungannya tentang kisah ayah dan anak dalam Al-Quran. Saya bocori sedikit di buku ini Bu. Ternyata di Quran yang paling banyak berbicara dengan anak itu adalah bapak, bukan ibu. Tapi kehidupan kita sehari-hari yang paling sering ngomong dengan anak, ibu. Makanya anak saya itu kalau ibunya ngomong gitu nggak takut kalau bunda begini-begini. Tapi sekali ayahnya bicara, itu anak-anak langsung apa Bu? Siap. Saya membayangkan seandainya para ayah menggunakan kekuatan itu untuk berbicara kepada anak-anaknya dengan pembicaraan yang baik dan kisah-kisah di dalam Al-Quran, apa yang akan terjadi pada generasi kita? Maka di sini diceritakan Luqman berbicara kepada anaknya, Nabi Daud berbicara kepada anaknya, Nabi Zakaria berbicara kepada anaknya, Nabi Nuh berbicara kepada anaknya. Bagaimana kisah yang luar biasa itu ada di dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi mohon maaf, biar Ibu penasaran, besok kita ngaji ini setelah bada. Ibu tahu nggak sih kenapa diistilahkan bada? Bada itu ba'da. Nah, apa Bu? Ba'da artinya apa? Setelah, karena jauh dari Arab tekan Wonosobo, ba'da Ramadan jadi apa? Bada. Nah, wala jebule bada. Baik. Pernah mendengar kalimat sahabat? Itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Sahabah. Sahih. Pernah mendengar sahabat karib? Pernah. Itu bahasa Arab. Karib artinya dekat, qaribun. Maka nyambung ngaji yang kemarin, hari ini kita akan belajar kalau qaribun itu dekat. Yuk kita baca qaribun. Lagi. Sekali lagi. Nah, nanti larangannya jangan dekat-dekat, bahasa Arabnya la taqrabu. Yuk kita ucapkan. Jadi kalau ada suami siang-siang deketin ibu bilang apa? Artinya apa? Jangan dekat-dekat. Tadi kalau dekat bahasa Arabnya apa? Qaribun. Tapi kalau ada yang mau dekat-dekat siang-siang sama ibu bilang apa? Ya, tapi jangan dekat-dekat. La taqrabu. Supaya kita ingat saja. Tapi hari ini kita akan membahas seperti kita ngaji kemarin tentang apa saja di dalam Al-Quran yang tidak boleh kita dekati. Masya Allah. Apa saja hal-hal menurut Al-Quran yang tidak boleh kita dekati. Baik, kita awali dari surah Al-Isra ayat yang ke-32. Silakan dibuka HP-nya. Al-Isra ayat yang ke-32. Tak tunggu, biar enggak ngantuk. Tangan kita bekerja, mata kita bekerja, telinga kita bekerja, lisan kita juga ikut menjawab. Surat Al-Isra ayat yang ke-32. Bagaimana bunyinya? Ya Allah.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pertama, ada sesuatu yang Al-Quran mewasiatkan kepada kita semuanya. Ojo cepak-cepak, jangan dekat. Apa bahasa Arabnya tadi? La taqrabu. Lihat surat ini bunyinya apa? Wala taqrabu. Apa yang tidak boleh didekati? Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati. Bayangkan, dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dekat aja tidak boleh, Ibu. Masya Allah. Baik, jangan coba-coba berdua-duaan dengan yang bukan mahram, karena yang ketiganya setan. Jangan coba-coba menyepelekan nasihat Rasulullah bahwa ipar adalah lah ora apa-apa kader ipare lunga bareng, boncengan bareng, semobil bareng. Lah ke kakak mereka kurang loh, ora apa-apa lah kader iparan. Sing penting nyong turu karo bojone jenengan dewek ora apa-apa wong nyong ono. Jangan coba-coba. Apa kata Al-Quran? Jangan dekati zina lagi. Jangan coba-coba. Kemarin sudah kami ceritakan, Bu. Seorang perempuan yang awalnya, seorang laki-laki yang awalnya istrinya titip napa, Bu? Donasi. Apa ujungnya kemarin? Perseling. Jangan coba-coba mendekati. Saya kemarin naik mobil pulang dari ngisi Anissa, saya lihat gaya baru boncengan, Bu. Kalau yang selama ini saya sampaikan gaya rangsel. Gaya rangsel itu gimana? Peluk erat. Yang kedua kayak apa? Sekarang ternyata kemarin saya lihat gaya baru, Bu. Gimana gayanya, Bu? Ternyata si mbaknya ini ngalungkan tangan di lehernya, Bu. Jadi suami, entah suaminya entah apanya, Bu, itu ngerangkulnya itu nggak di pinggang tapi di mana? Saya sama yang nganter itu, weh, gaya baru kue jenenge gaya apa, Mas? Kata gaya smackdown katanya. Jadi ternyata, Bu, sekarang ada gaya baru. Ya, Bu. Gaya celurit, gaya rangsel, gaya apa tadi, Bu? Jadi tangannya itu ngerangkulnya nggak lagi di pinggang, tapi di mana? Sasi puasa, sasi Ramadan. Katanya setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga. Lah terus yang goda mereka berdua siapa? Jangan coba-coba. Begitu ada yang lewat di HP kita dan itu cenderung kepada zina, langsung apa, Bu? Scroll, lewati. Saya pernah bercerita pada Ibu, seorang anak TK, dia laki-laki, setiap ketemu tembok, karpet atau benda keras apapun, maaf, kemaluannya dikeluarkan kemudian digesek-gesek. Maaf, anak usia apa, Bu? TK. Kami telusuri. Ternyata dia tidur dengan kakaknya. Ternyata kakaknya adalah pecandu video porno. Ibu tahu? Setelah kakaknya pecandu video porno, dipraktekkanlah kepada adiknya. Kami telusuri lagi. Ternyata kedua orang tuanya bermasalah. Masing-masing dari kedua orang tuanya, kita mau ambil pelajaran. Kita tidak membuka aib orang karena saya nggak sebut nama. Ternyata ibunya pecandu video porno. Ayahnya juga pecandu video porno. Dan keduanya tidak pernah saling membutuhkan selayaknya suami istri lantaran kedua-keduanya sudah maaf selesai dengan video porno. Tidak pernah merasa butuh.
Jangan coba-coba. Dekati apa Ibu? Hari ini kita membayangkan bahwa zina itu berhubungan antara laki-laki dan mata melihat yang bukan haknya, itu apa Bu? Zina. Bu, yang disuruh tunduk pandangan itu laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki angkat tangan. Yang perempuan angkat tangan. Yang dua-duanya angkat tangan. Yang diminta menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki, tapi juga apa? Perempuan. Jadi kita kalau lihat yang bukan milik kita segera apa Bu? Tundukkan. Yang paling ganteng ada di mana? Yang badannya paling sispek ada di mana? Yang rambutnya modelnya paling keren ada di mana? Yang cara pakai bajunya paling fashionable adalah kita diminta menentukan pandangan. 2. Zinanya telinga dengan apa? Mendengar. Hati-hati. Ibu kalau pesan bakso gimana? Pak, nun sewu bakso setunggal. Unjukannya napa Bu? Teh mawon, mboten ngagem gula. Tapi kalau bicara sama suami gimana? Pak, jujuk kena yuk. Apa suami kita harus jadi tukang bakso untuk ibu bicara lembut Bu? Kenapa kita kalau ke orang lain bisa bicara apa? Tetapi ke pasangan sendiri jangan coba-coba dekati zina. Salah satunya dengan pendengaran. Apa? Merasa orang lain ketika berbicara dengan kita, Mas Kae kan ngomong karo nyong alusepon. Ora kaya Mbak Kae kan telepon nyong suarane Jeh Pak, Jeh, pripun Pak? Oh Jeh, siap. Itu kalau telepon sama laki-laki lain. Kalau sama suaminya, oh Pak, oh delok meneh, oh bentar. Kenapa kalau orang lain, Jeh Pak, Jeh, nan sewu, pripun Pak? Oh Jeh, ya tak metu dulu terus, Jeh Pak, nan sewu. Jangan coba-coba dekati zina. Salah satu pintu zina adalah mata sudah, telinga sudah, mulut dengan perkataan apa kemarin? Rafas. Kemudian zinanya tangan dengan apa? Menyentuh yang bukan mahramnya. Hati-hati. Besok lebaran gimana salamannya? Insyaallah. Sadah niku sing paling angel. Ya nek orang angel orang mlebu surga. Ada yang tipsnya tangannya diapakan? Dimasukkan. Ada yang niru Ratu Elizabeth pakai apa? Pakai kaos tangan. Ada yang berpura-pura demi selamatnya tangan kita dari menyentuh yang bukan miliknya, ngapura ya, nyong es, barakallah. Dengan cara apapun ibu menghindar, tapi ibu menyepelekan, gerepa ora oleh ya, malah wonten sing jarak Bu. Ora gelem salaman, tangannya langsung ten apa Bu? Digeret. Karena dianggap soalim. La taqrabuz zina. Ya Allah, Mbak Kae tangannya alus teman. Loh. Lalu hidung itu Bu berzina. Perempuan yang keluar rumah niat untuk harum-harumnya dicium laki-laki, maka kata Rasulullah dia adalah seorang pezina. Keluar rumah sengaja pakai parfum, parfumnya biar dicium laki-laki, kata Rasulullah, bukan Ustazah Eta, dia adalah seorang, dan zinanya kaki adalah melangkah ke tempat-tempat yang di sana memungkinkan terjadinya satu perbuatan maksiat, ikhtilat, berdua-dua, kakinya melangkah, batiri kancane, nuduh nanggone nggon kancane. Maka ibunda, yang pertama kata surah Al-Isra ayat berapa? Apa yang enggak boleh kita dekati? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Lah, kula mboten tawa-tawa, intine wong wadon sing zina uripe ajur. Laki-laki zina enggak ada bekasnya.
Kalau perempuan zina, bekasnya apa Bu? Perutnya apa Bu? Kalau tidak diakui pernikahan, apa yang terjadi pada anaknya? Bagaimana nasabnya? Bagaimana pernikahannya? Besok anak itu kalau sekolah aktenya bin siapa? Bin ibunya. Kalau nikah dinikahkan siapa? Wala taqrabus zina. Itu adalah seburuk-buruk perbuatan keji dan jalan yang teramat jelek. Sekarang yang kedua, Al-Baqarah ayat 222. Surat nomor Al-Baqarah ayat 222. Gampil eling-eling. Yuk kita cari. Ternyata ayat ini berbicara tentang apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Masih ingat kemarin? Kalau Quran berbicara hukum, pasti jawabannya depannya ada kulnya. Lihat Qurannya. Betul? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Tetapi bahasa Al-Quran nggak pakai haid, tapi apa? Mahidun. Ucapkan bersama-sama. Lagi. Ya Allah. Tadi malam saya dicurhati seorang ustadz, yang ustadz itu ditanyai tentang haid. Jadi ada ibu-ibu nanya haid ke siapa? Ustadz. Ustadznya bingung, lalu curhat ke Ustazah Eva, Bu. Nih. Seperti biasa Tat mau tanya tentang kewanitaan, emotnya senyum. Saya pernah belajar fikih tapi lupa-lupa ingat, jadi biar mantep mau nanya lagi. Biasa nih kitab datang bulannya, datangnya lama. Saya mau bacanya aja nggak tega, Bu. Saya mau meneruskan bacanya, mboten tegel. Niki wonten emote, wonten emot tutupan. Terus ada yang gini, terus emotnya apa lagi nih? Tenang aja, bukan orangnya sini, ini benua Antartika. Terus ada yang guyu, terus terakhir tangannya begini, tanpa mengurangi rasa hormat Ibu. Saya nggak tegel mau baca, Bu. Hal begini ditanyakan kepada ya Allah. Tolong tanya saya, Bu. Nanti kalau saya enggak tahu, saya tanyakan kepada teman-teman saya yang ahli. Tapi kalau nanya haid, jangan tanya siapa, Bu. Sing takon sing endi ya? Enom apa? Oh, masih haid berarti? Kan nggak mungkin Ustadz begitu. Nah ini Ustadznya sampai bingung jawabnya, Bu. Lah wong urusan kayak niku kok takon tegat? Kalau saya minta maaf sama Ustadznya, Tat, maaf ya, Tat. Maafkan kami emak-emak yang kayak gini aja tanya ke apa hubungannya? Nih ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Memang haid itu agak sulit. Kita butuh ilmu untuk mempelajari haid. Maka Rasulullah pun ditanya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Tapi Al-Quran bukan haid, tapi pakai apa? Mahidun. Ucapkan. Bukan haid, tapi bertanya tentang. Padahal kalau terjemahnya mereka bertanya tentang haid, mestinya wa yas'alunaka 'anil haid. Tetapi Al-Qur'an menggunakan wa yas'alunaka 'anil. Apa istimewanya kalimat mahid? Pertama, perhatikan kalimat berikutnya. Qul huwa adza. Dijawab oleh Rasulullah tentang darahnya. Maka lihat jawaban Rasulullah. Katakanlah kul. Kul itu untuk menunjukkan bahwa ketika Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat, bukan jawabannya bukan dari Rasulullah, tapi jawabannya dari siapa? Karena Rasulullah tidak berbicara kecuali dituntun oleh wahyu, dituntun oleh Allah. Maka ada kul. Apa jawaban Rasulullah? Qul huwa adza. Rasulullah ketika ditanya tentang haid, dijawab dulu tentang darahnya.
Apa kata Rasulullah? Itu adalah kotoran. Maka di antara darah yang najis adalah darah nopo? Haid. Darah apa lagi? Nifas. Apa bedanya haid dengan nifas? Iya, haid keluar rutin setiap bulan, nifas hanya keluar kalau melahirkan. Sekarang kulhu ada. Darah itu kotoran. Padahal kalau ada itu bahasa Arab itu artinya sakit, Bu. Ada itu artinya apa? Sakit. Maka seolah-olah jawaban ini menunjukkan bahwa ketika perempuan mengeluarkan darah yang kotor itu disertai dengan rasa sakit. Nopo sing nglarang? Pegel dadanya, pinggangnya, awake pegel kabeh. Ngantos onten beberapa perempuan kalau haid nopo, Bu? Sakit tidur, semaput, tidak bisa kemana-mana. Coba, Bu, indahnya Al-Quran. Jadi ketika mereka bertanya, Rasulullah beritahu kami tentang haid. Rasulullah jawabnya tuh komplit. Ketahuilah bahwa itu darah kotor. Yang keluarnya perempuan merasakan apa? Maka perempuan haid bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk apa? Untuk diperhatikan. Mama lagi haid ya? Biasanya orang haid itu sakit. Dari mana papa tahu? Nyimak ceramahnya Ustazah Eva, bapak-bapak. Kul huwa adza. Orang haid itu rasanya nopo? Lalu jawaban Rasulullah yang kedua. Lihat, koma. Faktazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah para istri pada waktu haid. Yang kedua, kalimat mahid satu berbicara tentang darahnya. Kedua, berbicara tentang tempat keluarnya haid. Di mana jawabannya? Faktazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah para istri pada waktu haid. Bojone kan ngedoi atau apa yang dijauhi? Apanya yang dijauhi? Farajnya. Istrinya dijauhi enggak? Yang dijauhi apanya? Farajnya. Maka kalimat mahid mengandung pelajaran yang kedua, yang dijauhi adalah tempat keluarnya haid, tempat keluarnya darah. Lihat indahnya bahasa Al-Quran. Ada unsur pornografi, Bu? Kan bisa aja ojo cepai farajnya, tapi kata Rasulullah, hindari wanita saat haid. Bukan wanitanya yang dihindari, bukan kita oleh suami dihindari, tapi yang dihindari apanya? Lihat halusnya baca Al-Quran. Jauh dari kalimat pornografi. Pendidikan seks di dalam Al-Quran, cara penyampaiannya luar biasa, Bu. Jangan dekati perempuan ketika apa? Bukan perempuannya yang didekati, tapi apa? Tapi lihat indahnya bahasa Al-Quran. Sekarang jawaban yang ketiga. Pertanyaannya tentang apa? Haid. Jawabannya berapa? Lihat jawaban yang ketiga. Wala taqrabuhunna. Maka perkara yang kedua yang kita nggak boleh deket-deket adalah, wahai para suami, jangan deket-deket kalau istrinya sedang. Tapi bukan deket-deket istri, tapi deket-deket apa? Tempat keluarnya haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka, maksudnya melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Maka jawaban ini mengandung waktunya. Ada yang 8 hari, ada yang berapa? Ini ada yang bertanya bermacam-macam, haidnya bermacam-macam. Ibu, seorang perempuan bertanya, Ustazah, suami saya jauh, pas pulang pas haid, boleh enggak kalau saya langsung mandi? Karena biasanya kalau haid keramas itu darahnya apa? Berhenti. Saya berhubungan dengan suami padahal belum berhenti haid. Boleh apa enggak, Bu? Ustazah, boleh enggak?
Boleh enggak? Saya belum waktunya suci. Ini beda lagi. Tadi di tengah-tengah haid mandi. Ini nampaknya darah sudah selesai. Karena suami mau berangkat, suami maaf menghendaki, maka saya mandi sebelum waktu suci. Boleh apa enggak? Ayatnya jelas. Jangan dekati perempuan haid. Bukan orangnya, tapi apanya? Artinya yang kedua, kita dilarang melakukan hubungan intim di saat billah. Saya pernah diadui seorang perempuan, keadaan haid, laki-lakinya tetap meminta dan memaksa untuk dilayani. Pertanyaan berbeda lagi, bagaimana kalau istihadah? Boleh enggak melayani suami? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang lain? Kenapa bingung? Kan istihadah. Istihadah boleh salat enggak? Boleh puasa enggak? Jadi boleh berhubungan suami istri enggak? Boleh apa enggak? Yang enggak angkat tangan. Ya, kenapa enggak? Kan kotor. Baik, secara fikihnya boleh. Karena dia boleh sholat, berarti sejatinya dia dalam keadaan apa? Tapi ketika dulu kita seminar dengan Dr. Tejo, orang istihadah itu salah satu sebabnya adalah ada dinding rahim atau di saluran rahim yang luka atau pecah pembuluh darahnya. Maka dikhawatirkan kalau perempuan melakukan hubungan intim pada saat istihadah, yang luka tadi, yang pecah tadi, yang error tadi bertambah nopo. Maka kata beliau lebih baik dihindari. Wala taqrabu, yang kedua, jangan dekati wanita haid. Jadi besok kalau suami mau mendekati ibu-ibu lagi haid, ibu bilang apa? Stop. Apa bahasa Arabnya? La taqrabu. Bukan jangan dekati aku, tapi tidak boleh mendekati farajku, tempat keluarnya. Itulah dahsyatnya bahasa Al-Quran. Kapan ajeng sinau bahasa Arab? Beda nikmatnya. Itulah dahsyatnya bahasa Al-Quran. Sekarang yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-35. Ibu nemu apa? Kalimat wala taqrabu. Yuk, siapa yang nemu duluan? Wala taqraba, karena dua jadi wala taqraba. Wala taqraba hadhis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini turun berkenaan cerita Nabi Adam. Kata Allah, wala taqraba, janganlah kamu berdua mendekati hadhis syajarah. Tirukan saya, syajarah. Syajarah artinya pohon. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa yang dimaksud? Pohon khuldi. Tapi Nabi Adam nanti mendekati apa tidak? Mendekati. Akhirnya dikeluarkan dari mana? Surga. Maka Nabi Adam kemudian mengucapkan satu doa yang sangat terkenal. Doanya apa? Rabbana zalamna. Loh, apa hubungannya dengan kita? Kan cerita Nabi Adam sudah berlalu. Tadi beliau mendekati pohon karena godaan apa? Bu, maka ini kita ambil faidahnya. Apa hubungannya? Kan Nabi Adam sudah berlalu ceritanya. Jangan coba-coba mendekati dosa. Karena Nabi Adam melakukan apa? Dosa. Digoda siapa? Jangan coba-coba mendekati dosa. Yang tak jajal-jal sedikit
Janjane drakor ke kayak ngapa? Penasaran kali drakor, ibu nyoba nonton drakor. Itu namanya coba-coba mendekati dua. Janjane nonton lengke kayak ngapa tah? Yo tah nyong dijeki. Jur ibu kang kadoan ngintip iku napane napa? Coba-coba. Naudzubillah min dzalik. Jajal nyong tak jajal minuman keras ke kayak ngapa? Jur nyicipi dengan cara apa bu? Dolet, jangan coba-coba. Gajal nonton konser ke kayak ngapa sih? Nyong penasaran, nyong tak tuku tiketnya. Jangan coba-coba mendekati dosa. Kalau tidak ingin benar-benar akhirnya terjerumus pada nopo? Pada dosa. Jajal nyong tak jajal tuku togel bilham. Ada kecelakaan di bawah rumah, kaca mobil itu hancur, motornya hancur, anaknya hancur. Ada yang pertama dilihat niku nomor nopo niku, plat nomornya. Katanya plat nomor kecelakaan motor dan mobil niku cok ngepasi kalih nomor nopo togel. Naudzubillah min dzalik. Iku jarene napa pun nonton sing nate pengalaman bu. Naudzu, jangan coba-coba deketi dosa. Sekarang yang keempat, meh rampung. Surat Al-An'am 152. Surat Al-An'am ayat 152. Langsung ketemu di awalnya. Napa? Ya Allah. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Perkara kaping sekawan yang tidak boleh kita main-main mendekati adalah jangan kamu dekati harta anak. Naudzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, mereka sedang memakan api di dalam perutnya. Nun sewu. Menika ingkang kagungan yatim wonten dalem. Ibu, bahwa ibu yang ditinggal mati oleh suaminya haknya berapa? 1/8. Selebihnya dari 1/8 itu milik siapa? Milik anak. Maka hati-hati, selebihnya dari 1/8 itu milik anak. Ibu boleh mengelola tapi tidak boleh mengambil. Kelola harta itu, dijaga untuk apa? Sekolah putranya sampai nopo? Kuliah, dewasa, sampai kita nikahkan mereka. Sampai ketika mereka sampai kepada usia rus, tahu bagaimana menggunakan uang, tahu mana laba mana rugi, tahu bagaimana menanamkan modal, baru harta itu diapakan? Diserahkan. Hati-hati ibu. Kedua, Ustazah, saya aman kalau itu. Nun sewu, kita galang dana atas nama anak yatim, tapi tidak diserahkan, utawi di korupsi. Berarti itu adalah contoh orang-orang yang memakan harta anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar. Jangan dekati harta anak. Napa malaikat keprige carane nyong milu duwe warisan. Naudzubillah. Contoh. Seorang bapak meninggal duluan. Sementara kakeknya masih hidup. Sekarang ini cucunya perempuan. Ayahnya meninggal, padahal kakeknya masih hidup. Cucu perempuan ini dapat waris apa mboten? Saya ulangi lagi. Ada 2 cucu perempuan, 2 perempuan. Bapaknya meninggal, tapi kakeknya masih hidup. Dia dapat waris enggak? Kalau kakeknya meninggal? Enggak, Bu.
Kenapa? Karena ayahnya meninggal duluan. Maka warisnya jatuh kepada siapa? Kembali kepada kakeknya, karena kakeknya masih hidup, dibagi ke saudara ayahnya yang meninggal. Perempuan ini dapat waris nggak? Cucunya? Nah, naudzubillah. Kalau sampai ibunya ini tidak paham, saudara ibunya tidak paham, lalu ngotot minta apa? Ya nggak dapat waris, Bu. Kecuali kakeknya kemudian atas keikhlasan paman-pamannya, jeke ikhlas pora nek ponakane kae tak wenehi. Lalu pamannya bilang iya, maka halal apa yang diberikan kepada cucu ini. Maka hati-hati. Kita ngajinya harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kula prepon ustazah, repot. Bojone kula pun mati, anaknya kula wadon. Kula mboten oleh waris. Pokoknya kula aja nuntut, memang tidak dapat waris. Karena ada penghalang. Kakeknya masih hidup, maka dia belum dapat waris dari kakeknya. Balik lagi ke atas. Hati-hati, jangan dekati harta anak yatim. Hati-hati. Termasuk santunan anak yatim, bantuan untuk anak yatim. Naudzubillah, kalau sampai kepada yatimnya terlebih dulu diapakan? Dipotong-potong. Kecuali ibu ada akadnya. Ketika ibu menarik iuran untuk anak yatim, sebagian infak ibu kami pergunakan untuk biaya operasional. Contoh ngantar, contoh acaranya ada apanya? Konsumsinya, lalu kemudian uang itu kita berikan kepada anak yatim. Dan saya belajar dari Ayah Man, cara beliau bukan judulnya santunan apa Bu? Anak yatim. Tapi pernah di Wonosobo kita mengadakan bekerja sama dari banyak majelis. Judulnya apa waktu itu Bu? Ada yang masih ingat? Sedekah akbar. Apa Bu? Caranya bagaimana beliau Bu? Maka beliau itu, ya Allah Ayah Man itu Bu, paling benci kalau ada anak yatim itu dipajang. Dalam rangka apa? Dalam rangka judulnya tadi apa Bu? Beliau beri judul ketika memberi hadiah anak yatim itu judulnya sedekah akbar. Caranya gimana? Anak yatimnya dari rumah dijemput dengan kendaraan paling bagus, datang ke tempat diberi hadiah, diantar lagi pakai kendaraan apa? Itu namanya memuliakan anak ya. Coba kalau itu jatuh pada anak cucu kita, lalu dipajang di depan, difoto, disebarkan, disalami ibu, dielus nopone Bu. Cukup saya kemarin bercerita kepada ibu. Merebes milih kula teng mall Bu. Lihat anak-anak pakai baju biru seragam dituntun oleh pegadaian yang mengadakan itu Bu. Dituntun satu-satu disuruh milih. Pas di samping saya ada anak ditawari kaos kaki. Tambah lagi ya Kak, biar cukup dipakai di pondok. Demi Allah saya melihat sendiri anak itu berkata, gak mau. Tambah lagi, biar cukup dipakai di pondok. Kata anak ini, gak usah. Kakaknya tetap maksa milihin kaos kaki yang bagus-bagus tuh Bu. Anak ini tetap mau yang ini, gak usah. Gak rakus Bu. Kenapa yang di luar anak yatim menjadi rakus terhadap hartanya? Anak yatim. Naudzubillah. Saya disingkirkan satpam. Ibu maaf, reguler atau dari yayasan? Reguler. Mohon maaf Ibu, yang reguler enggak di sini. Kali ini 2 kasir kami khususkan untuk melayani anak itu. Disuruh milih sendiri. Disuruh tawari, enggak mau Bu. Saya malu Bu. Dia butuh. Tapi ketika merasa cukup, dia gelengkan kepalanya. Kita kadang enggak butuh. Tapi begitu haus, begitu rakus mengambil hak orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan dekat-dekat hartanya anak yatim. Sebelum terakhir surah An-Nisa ayat 43.
Surat nopo? Ayat 43. Ibu akan langsung ketemu. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Khamr diharamkan 4 tahap. Berapa kali, Bu? Ketika terakhir diharamkan. Kenapa kemudian diharamkan? Karena sahabat itu kalau sholat itu mabuk, Bu. Jadi ketika khamr dulu belum benar-benar diharamkan, sahabat itu kalau sholat itu mabuk. Maka bacaannya apa? Bacaannya terulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Malih wala antum, kok dene ora rampung-rampung. Lalu khamr diapakan? Diharamkan. Ibu ingat ceritanya Ustazah Eva, Bu? Madinah itu tanahnya nopo? Pasir. Tetapi ketika khamr diharamkan, para sahabat buang khamr niku tanahipun ngantos becek. Padahal tanahnya apa? Tapi sampai apa? Berarti khamr yang disimpan di rumah itu seperti apa? Tetapi ketika Rasulullah mengharamkan sami'na, orang jertak ngeh lah, bukan ku pengen maning. Eman-eman lah cicik pahanyong tak ngeh, enggak, langsung nopo? Dituang, sami'na wa ata'na. Loh, lalu hubungannya dengan kita itu apa? Kan ini dulu mereka mabuk sholat karena pengaruh nopo? Lah kalau kita apa? Ya sama, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Wong sholat nek mabuk mboten kelingan napa? Rokangate. Kita rawae ispira, Bu. Iku berarti ning sholat kali napa? Mabuk. GS weter apa egen urung weter? Iku berarti ning sholat kali napa? Terus ngeten iki, tahiyat. Jenggerak jebule imame salam, ngasih onten sing diteblek, Bu. Mergane mboten sadar nek imame pun napa? Nah niku contoh wong sembayang ning madan karo mabuk. Maning ya niku wau kuliah ayyuhal kafirun dibolan baleni kasih ora rampung. Islam itu meminta kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Berkali-kali kami sampaikan, Ibu bangun tidur langsung doa apa enggak? Enggak, tapi langsung apa dulu? Duduk, setelah itu ucap-ucap, setelah itu baru berdoa. Karena Islam mengajarkan kita semuanya nek nglampahi nopo-nopo mrikine nopo. Maka Islam melarang sholat ketika kita sumuh banget, ketika kita nyes banget, ketika kita lapar banget, padahal baksonya sudah diapakan? Sudah disajikan. Supaya kalau melakukan sesuatu kesadaran kita nopo? Penuh. Nah termasuk onten wong ngaji kali mabuk. Nah, pripun, Bu? Napa, Bu? Ustazah Eva bajunya warna apa? Siapa yang tadi melihat saya bajunya abu-abu? Karena biasanya awalnya hitam, lama-lama abu-abu, remang-remang, maklap Ustazah hilang, barang wis diserok namaning suarane ireng. Jebule teng Wonosobo onten Ustazah Sakti. Ustazahnya bisa apa? Hilang karena yang ngaji sambil ngantuk utawi mabuk. Kan wong ngantuk niku mboten sadar ya, Bu. Kayak wong napa mabuk. Insya Allah kadose kepau mboten nonton sing mboten nonton setunggal. Mboten napa-napa tak makelumi wong sasi napa jarene sare napa melih niki sarene wayah ngaos teng masjid dek ngaji Quran. Dan niku sae sing napa sare sing napa terakhir pun tenang mawon go mundur celak ajeng racik-racik.
Surah Al-An'am ayat 151. Wala taqrabu, sudah ketemu? Al-fawahish. Betul? Surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini bisa jadi materi kajian. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Apa-apa yang diharamkan? 1. Alla tusyriku bihi syai'a, ojo syirik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada, wala taqtulu auladakum min imlak, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberi rizki padamu dan kepada mereka. Hari ini banyak bayi dibuang, hari ini banyak bayi diletakkan di tong karena ibunya takut bayinya, satu hasil zina, kedua banyak anak yang diberikan kepada orang lain karena orang tuanya merasa tidak mampu merawatnya. Ibu ketika bayar kuliah, yang bayar ibu atau Allah? Dilewatkan siapa? Dilewatkan ibu toh? Rezekinya siapa? Saya tanya sama ibu-ibu yang udah nggak nguliahkan, angkat tangan yang putranya sudah keluarga semua dan tidak nyekolahkan, angkat tangan. Saya tanya, apakah rekening ibu tiap bulan bertambah? Enggak toh Bu? Tapi kenapa dulu ketika putranya kuliah nyuwun niku mesti onten? Kok sekarang kok nggak ada yang kudune nggak bayar kuliah jer mlebu rekeningnya dewek? Kenapa? Karena ketika ibu nguliahkan putra-putra niku rezekine sinten? Anak, dilewataken sinten? Maka banyak anak itu banyak rezeki, betul. Karena saya anaknya 6, berarti sama Allah saya dilewati rezekinya anak saya yang jumlahnya berapa? Menurut informasi kemarin setelah pengajian Anissa ada gosip bahwa Ustazah Eva hamil lagi. Malah ada yang tanya, katanya ngelus perut saya, bayinya sudah gerak-gerak Bu. Ya Allah, Ibu senang banget kok kalau aku hamil lagi Bu. Banyak anak, banyak rezeki. Dereng Bu, saya nggak berani bilang tidak, karena itu rezekinya Allah. Tapi saat ini saya belum hamil lagi Bu. Kalau perutnya besar berarti sama dengan gemuk. Siapa yang memberi rezeki kepada anak kita? Allah. Sebenarnya itu rezeki anak kita, ning dilewataken sinten. Makanya ketika anak kita menikah sudah berubah lagi rezeki kita. Karena sama Allah nggak dilewatkan kita lagi. Dilewatkan siapa? Suaminya. Maka ada doa apa? Ya Allah, jadikan suamiku lantaran rezeki untukku, dan jadikan aku lantaran rezeki untuk pun benten meleh. Dan kalimat ujungnya wala taqrabu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ojo cepak-cepak perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersem. Ada hari ini kita saksikan membunuh langsung dengan apa? Gelati, berarti membunuhnya apa? Terang-terang. Ada kita saksikan hari ini dibunuh dengan cara diracun, berarti membunuhnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada yang langsung tembak dor, berarti membunuhnya dengan cara, ada dengan cara dihirup melalui udara. Racunnya bukan ditelan tapi nopo? Berarti kejinya dengan cara nopo? Ada yang berzina dengan cara terang-terangan, ada yang dengan cara ojo cepak-cepak perbuatan elek, baik itu kelihatan maupun
Tidak lihat. Pun rampung ngaji nih. 1, jangan dekat-dekat apa? Zina. 2, jangan dekat-dekat wanita haid. Jangan dekat-dekat tempat keluarnya haid. 3, jangan dekat-dekat dosa. 4, jangan dekat-dekat hartanya anak yatim. 5, jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk, boten fokus, ngantuk. Yang terakhir, jangan dekati perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Total ada berapa? Nah, besok bisa untuk kultum di RT jelang buka. Monggo Bu RT ngisi ngaos. Lah nyong reteyeng. Panyonto bae ngaji nang Al-Hasna. Opo-opo sing ora oleh dicepai. Napa bahasa Arabnya? La taqrabu. Apa bahasa Arabnya? La taqrabu. La taqrabuz zina wala taqrabuhunna wala taqraba hadhihi sajarata wala taqrabu malal yatim wala taqrabu la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang terakhir, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nah, yang belum 6 berarti nembe mabuk. Yang 7 berarti juga tadi mabuk. Yang 6 alhamdulillah. Enggal nonton catatane batire. Sing putu pitu berarti kepunjulan siji. Sing 5 berarti kurang siji. Maklub nembe nggih Bu pas 6. Jazakumullah kepada Majelis Taklim Al-Hasna yang telah menjadi wasilah untuk kita ngaji. Semoga beliau-beliau, lantaran beliau kita bisa ngaji. Semoga beliau-beliau selalu diberkahi, diistiqomahkan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Dan ini untuk kali terakhir di bulan Ramadan, betul? Apa masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Berjumpa insya Allah pada saat halal bihalal Majelis Taklim Al-Hasna. Tunggu undangannya. Nah, siapa tahu nanti yang ngisi adalah Ustadz Handipun. Yang duduk di depan harus yang tua. Yang muda duduk di mana? Di belakang. Ingat. Jazakumullah. Mohon maaf lahir batin. Selamat berjumpa kembali pada lebaran besok. Tapi besok insya Allah hari Jumat masih bertemu di Majelis Taklim Fikih TKIT Insan Mulia. Jangan lupa tempatnya bukan di masjid, tapi di kediaman Mbak Nita. Masjid TKIT, Ibu bablas aja terus, nanti ketemu lokasinya. Nanti kita share di grup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.